Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi di channel Wondo Kate ya, bosku. Channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari teman kita ya. Penyebab pinang goli berjamur atau murah ya, bosku. Goli asalan dan goli super beda harga sangat jauh. Pertama, yang kedua, waktu penjemuran atau pengeringan pinang. Lama pengeringan pinang membutuhkan berapa hari penjemuran? Oke, bosku. Untuk itu, bosku, sebelum lanjut jangan lupa support terus channel Wondo Kate ya, bosku, dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Maaf sebelumnya. Jika tidak ditampilkan di layar ya, di layar video tidak ditampilkan pertanyaannya karena saya tidak edit, ini langsung video real ya. Oke, yang pertama pinang goli. Pada dasarnya pinang goli itu mahal ya, bosku. Yang super itu hingga 18-20. Cuman dikarenakan penjualan atau permintaan itu terlalu rumit ya, sulit seperti pinang super. Jadi banyak orang memilih untuk hanya mencari atau membeli pinang asalan atau pinang super yang pada umumnya dibuat oleh para petani dan pengusaha pinang ya, bosku. Penjual beli pinang, pengepul pinang, mereka lebih memilih memproduksi pinang belah karena kan prosesnya mudah, sortirnya pun mudah. Oke, bosku, penyebab pinang goli itu berjamur ini, bosku, dan penyebab harganya berbeda jauh. Goli biasa di angka 11 hingga 12.000, sedangkan goli super hingga 18.000 bahkan lebih ya, bosku. Penyebabnya apa? Penyebab utama ini dia. Ini ada sedikit goli, bosku, karena saya tidak bermain goli ya. Nah, rumitnya goli, saya dulu pernah bermain goli, karena tidak sesuai jadi saya belah sekalian semua ya. Dan bosku, kadang diminta atau permintaan itu goli tidak boleh seperti ini ya, bosku. Ini kan ada tunasnya. Ya, ini nggak boleh bolong ini, bosku. Karena apa? Karena goli super itu harus padat berisi ya, bosku, seperti ini. Ini tidak ada bolong ya. Oh, ini bolong, bosku, masih bolong. Ini dia seperti ini, cuman kan ini kecil, harusnya besar ya. Ini nggak bolong nih, bosku, padat. Penyebabnya berjamur karena dia telah tumbuh tunas. Saat bertunas dia akan tumbuh pula kentos ya, tumbung apa bahasanya, kentos lah, bos ya. Kalau di kelapa itu kan biasa kalau udah tumbuh pasti di dalamnya ada kentos. Sama juga dengan pinang. Langsung aja kita cek ya, bosku, kita belah. Ini bolong, bosku. Kenapa bisa berjamur atau murah? Nah, dia akan seperti ini, bosku. Busuk tengahnya. Kalau bolong itu sudah positif busuk ya. Jadi itulah penyebabnya
Permintaan pinang goli harus benar-benar buntu seperti ini ya. Tapi tidak boleh pocel juga ini kan pocel. Pocel-pocel nggak boleh, harus bulat. Goli namanya goli. Goli itu bahasa Indonesianya itu gundu ya bosku, gundu atau kelereng lah. Penyebabnya karena ada kentos yang membusuk ya, hati. Nah ini kan hitam-hitam gini ndak guna, ndak itu bosku. Ini semua bolong ya bosku. Inilah penyebabnya bosku, ada hatinya ini hatinya ini busuk, jadi dia menimbulkan jamur. Kalau lama dia akan menghitam. Ini ya, seperti ini ya. Lebih parah lagi kalau hatinya ini sudah terlalu besar, dia akan keropos jadinya, pinang keropos karena dimakan ulat ya bosku. Itulah yang membuat pinang goli asalan atau goli yang bertunas itu harganya murah atau tidak ada harga ya, bahkan lebih mahal pinang kering asalan. Karena ini fatalnya bosku, kalau seandainya pada saat pengiriman dilakukan pengguntingan oleh tim grade ya, pihak grade, ketemu yang seperti ini sudah kena banyak potongan bosku. Itu penyebabnya ya bosku, tidak boleh bertunas, harus buntu. Ini kan bertunas-tunas ini nggak boleh bosku. Ini hatinya bosku ditarik, nah dia akan membusuk, berjamur, karena hati pinang atau kentos pinang itu tidak bisa mengeras ya. Jadi caranya gimana biar enggak tumbuh? Nah, kalau memang berniat membuat goli bosku, harus dari pinang oren dan tidak ada tanda tunas atau pengerjaannya tuh harus sigap bosku. Saat dipanen bawa pulang langsung digantung, direnteng ya bosku, pakai tali raffia, biasanya tali plastik. Dia kalau ditaruh di dalam polinet masih bisa bertunas karena masih sebagian atau bagian tengahnya itu terhalangi oleh temannya, jadi tak terkena panas dia bosku, masih lembab dan bertunas. Oke bosku, tadi kalau pinang goli dibuat dari pinang yang jebuk itu nggak bisa bosku ya, kan kadang ada orang kita punya cara tersendiri ya, cara panennya nggak boleh dikait atau diegrek ya, harus yang jatuh saja yang dijual, itu pun biasanya rusak bosku. Kalau untuk goli nggak bisa ya, harus benar-benar kuning dan penanganannya harus cepat. Jikapun dihampar, itu dihampar tidak boleh di halaman atau terkena hujan, harus dibuatkan meja-meja atau amben bosku. Bahasanya susah bosku, bahasa orang gunung ini. Nah yang kedua bosku, langsung yang kedua ya bosku, waktu penjemuran pinang belah ya bosku, pinang kupas dari BST. Langsung lah kita dari BST ya bosku. Kalau BST
Ini maaf bosku, ini kalau yang buntu kan dia bagus dalamnya nih, tidak ada tunas, bekas tunas atau tidak tumbuh ya. Oke, untuk waktu penjemuran ya bosku, maaf sebelumnya. Langsung pertanyaan kedua aja. Berapa hari penjemuran untuk mendapatkan pinang kering? Pinang kering itu penjemuran tidak main hari sebenarnya bosku, karena patokan hari tidak menjadi patokan ya bosku. Terkadang kan orang bilang jemur sehari harga segini, 2 hari segini, 3 hari segini, itu akan menjadi bumerang bosku, akan menjadi bumerang karena penjual pasti akan mencari keuntungan. Kalau kita tidak tahu kadar air ya habislah kita bosku. Karena sebenarnya waktu penjemuran atau pengeringan dengan matahari, penjemuran matahari itu membutuhkan waktu kurang lebih 50 jam bosku. Tidak boleh kurang, lebih boleh ya bosku. 50 jam penjemuran di bawah terik matahari. Jadi kalau orang bilang jemur 4 hari harga segini, itu belum tentu kering bosku, karena waktu atau cuaca panas per hari itu tidak tentu. Ada yang mencapai 10 jam sehari ya kan, sehari 10 jam full matahari. Ada kadang cuma 3 jam lah, mendung pula hujan ya kan. Nah itu kalau di petani ya, kalau saya jadi petani pun sama tetap, karena saya juga petani ya. Itu tetap dihitung hari, walaupun sehari hanya jemur 1-2 jam, itu saya hitung hari katanya kan. Itu nggak bisa, nggak masuk bosku, itu akan jadi bumerang. Siap-siap jual kebun bosku untuk menutupi kerugian. Karena ada yang bertanya berapa hari untuk, wah ayam jago, ampun bang jago, berapa hari untuk mendapatkan pinang kering, jemur berapa hari ya. Kalau saya nggak bisa bosku kasih patokan 4 hari, wah nggak bisa bosku. Intinya 50 hari 50 jam penjemuran di bawah terik matahari full. Jadi kalau sehari hanya 3 jam ya kan enggak masuk sehari lah itu sebenarnya bos, hanya 3 jam kan gitu. Dia belum tentu dia penjemuran 4 hari itu kering, belum tentu. 5 hari aja belum tentu kering bosku kalau cuaca tak bagus kan gitu. Jadi saya tidak pernah ampun bang jago. Jadi saya tidak pernah bisa menentukan harga. Bila ditanya jemur 3 hari berapa, 4 hari berapa, itu tidak bisa tentukan harga. Kecuali telah kita lihat digunting, kita bisa mengira kadar airnya. Oke bosku. Dan kalau kita mau mempercepat atau menghemat waktu ya bosku, kalau dijemur matahari kan kita membutuhkan waktu 50 jam full matahari ya bosku, tidak ada mendung, tidak terhalang oleh rimbun pohon ya. Kalau mau cepat kita pakai open bosku, pakai open kita kalau dari BST itu sekitar 6 sampai 12 jam ya bosku. Kita open itu bisa. Intinya bosku kalau ngoven jangan gunting saat keadaan pinang masih panas ya. Itu sampai 2 hari aja nggak bakal kering dia bosku, tidak bakal keluar batiknya. Jadi dalam keadaan dingin baru bisa dicek kadar air digunting ya bosku. Lebih bagusnya setelah di open 6 jam baru dijemur seharian full matahari ya bosku. Nah itu dia akan lebih cantik lagi batiknya ya, batik madrimnya itu atau serat ya, seratnya itu akan timbul lebih cerah ya bosku. Ini nyasar-nyasar nggak apa lah ya bosku, kita berbagi aja bosku, berbagi pengalaman.
lebih baik di open aja bosku, kita menghemat waktu jika kita mencari pinang pengepul pinang ya kan. Kalau kita mengandalkan matahari itu lama perputaran modal ya bosku. Seperti saat ini kan keadaan macet jadi pinang anjlok lagi. Jadi kalau kita ada open itu contoh kita ambil pagi ya kan, pagi lalu kita open siangnya atau malamnya lah gitu, besok pagi sudah bisa kita uangkan ya bosku, kita setorkan. Nah gitu dia. Kalau dijemur kan kita nunggu 5-6 hari. Kalau cuaca bagus pula bosku, kalau cuaca tak bagus biasanya kita sudah jemur 3 hari full matahari ya bosku, sekali malam hujan pula ya kan, kita gulung dalam terpal ya, terpal apa penjemuran itu, media penjemuran. Tahu-tahu banjir atau berkeringat di dalamnya, masih mau berkeringat jadi basah lagi, ulang lagi dari awal lagi gitu bosku. Jadi ya direkomendasikan ya oven aja bosku, mempersingkat waktu biar kita lebih lancar ya bosku. Semoga pula lagi pinang ini mempunyai harga jual yang stabil ya bosku. Satu lagi bosku, untuk yang menggantung pinang atau hobi menggantung atau membuat pinang super dari pinang gelondongan, jangan terlalu lama digantung bosku, karena hubungan pun kalau lama digantung tak enak pula dirasa ya kan bosku. Sama pula seperti pinang, kalau digantung lama-lama bukan lagi untung yang kita dapat tapi buntung bosku. Karena pinang walaupun dalam kulit kalau kelamaan dijemur, kalau kita gantung hingga 2 atau 3 bulan itu ndak bagus jadinya bosku. Pinang yang digantung akan hancur saat dibelah ya bosku. Contoh seperti ini kan akan jadi seperti ini bosku. Nah ini dia nih, dia akan belah jadi 4 bosku, biasanya dia akan pecah. Jika di pinang super ini sulit hitungannya bosku, mengurangi kualitas ya. Nah, ini akan masuk ke pinang asalan nantinya. Ini kalau udah pecah misalnya, kalau terlalu kering 2 bulan hingga 3 bulan dalam keadaan tergantung itu, kalau dibelah dia akan jadi seperti ini bosku, pretil cuil ya bosku. Cuil-cuil seperti ini ndak laku bosku. Ndak, maksudnya bukan ndak laku, cuman tidak mahal harga pinang super ya bosku, karena udah pecah jadi masuk ke pinang kering asalan. Jadi berapa maksimal penggantungan itu bosku, jika tidak terkena hujan atau biasa kan kita sudah pandai ya bosku buat gudang dari plastik atau plastik greenhouse itu ya bosku, ultraviolet itu kan tak terkena hujan. Itu maksimal 1 bulan bosku, itu sudah harus dibelah. Jangan pula nanti bosku setelah digantung lalu masih pula dimasukkan dalam karung disimpan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu namanya menghancurkan ya bosku, bukan menyimpan tapi menghancurkan, karena dia tetap akan hancur. Kita tak tahu di dalam kulit itu apakah semua telah kering atau belum kan gitu. Kalau ada yang belum kering masukkan dalam situ ya hancur juga dia bosku, hancur ya. Jadi ya maksimal 1 bulan harus wajib dibelah bosku, tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama dia nanti dibelah akan hancur isinya atau kernelnya ya, ininya ini akan hancur. Itu bosku sedikit tip lagi ya bosku, semoga bermanfaat. Jangan lupa bosku support terus channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar bosku atau di WhatsApp 081332200811 ya bosku. Nanti kita
buatkan tutorialnya. Oke, bosku. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses pengusaha pinang Indonesia. Tetap semangat, tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.